Selamat Natal kepada Anda sekalian. Kita memasuki minggu terakhir di dalam tahun 2024. Minggu depan adalah minggu pertama di dalam tahun 2025. Dalam tahun terakhir ini saya mempersiapkan satu khotbah yang akan kita renungkan pada hari ini dari 3 bagian daripada firman Tuhan. Yang pertama, mari kita membuka 1 Korintus. 1 Korintus pasal yang ke-10. Kita akan membaca bersama-sama ayat yang ke-13. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13, kita membaca bersama-sama. Kalau sudah mendapatkan, 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Dan pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bagian kedua kita akan membuka daripada Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani pasal yang ke-11, saya akan membacakan ayat yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan bagi kita semua. Dalam iman, mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah seorang asing dan pendatang di bumi ini. Bagian terakhir dari Ibrani pasal yang ke-12, kita akan membaca bersama-sama pasal yang ke-12 ayat ke-1 dan sampai dengan ayat ketiga. 3 ayat ini adalah ayat yang sangat penting sekali. Mari kita membaca bersama-sama 2, 3. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, bila kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang yang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kami, dan yang khususnya, terlebih khususnya, ayat-ayat yang kami baca pada pagi hari ini. Berdoa ya Tuhan, kiranya melalui perenungan daripada pemberitaan daripada firman Tuhan ini, kami dapat lebih mengerti apa arti daripada firman Tuhan yang kami baca ini, dan kiranya Roh Kudus Tuhan menggerakkan hati kami, menerangi hati kami, sehingga kami bisa dibentuk oleh firman Tuhan yang kami dengarkan ini ya Tuhan. Kami serahkan seluruh ibadah kami pada pagi hari ini dari awal sampai akhirnya, dan juga pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Kiranya apa yang manusia lakukan mendatangkan senyum daripada Tuhan, dan Tuhan senang dengan apa yang kami lakukan pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kalau saudara melihat kitab Ibrani, saudara, maka kita harus mempelajari konteks daripada kitab Ibrani ini. Dulu memang dipikirkan bahwa Paulus atau mungkin Apolos yang menuliskan kitab Ibrani ini, tetapi sekarang kita scholarship pada saat ini tidak bisa menentukan siapa yang menulis kitab Ibrani ini. Lagi pula kitab Ibrani tidak pernah mengklaim orang tertentu menuliskan kitab Ibrani ini, saudara. Saudara, di dalam bijaksana daripada Tuhan, gereja menerima otoritas daripada kitab Ibrani atas diri mereka. Dari zaman ke zaman gereja menerima otoritas daripada kitab Ibrani walaupun tidak mengetahui siapa yang menuliskan atau salah mengerti, salah mengetahui siapa yang menuliskan kitab Ibrani ini. Tetapi saudara, kalau saudara perhatikan dalam keseluruhan kitab Ibrani, dapat dipastikan bahwa ada suatu pastoral concern, suatu keprihatinan pastoral yang dimiliki oleh penulis Ibrani ini. Maka kita harus tahu bahwa penulis Ibrani juga disebut sebagai pengkhotbah, sebagai penggembala. Dia sedang mengembalakan suatu gereja, suatu kawanan orang percaya, dan ini adalah target audiens utama daripada penulis kitab Ibrani, daripada kitab Ibrani ini, saudara. Mereka adalah orang-orang yang mula-mula orang Kristen, yang mula-mula daripada orang Yahudi, menjadi orang Kristen, dan saat itu mereka sedang mulai mengalami suatu aniaya. Dan nanti, saudara, pergumulan daripada orang-orang Kristen awal, orang-orang Yahudi ini, adalah mereka ingin kembali kepada Judaism, kembali kepada agama mereka yang lama, karena di dalam agama mereka yang lama mereka mendapatkan suatu privilege yang lebih daripada orang Kristen.
Dalam agama yang lama, itu kekaisaran Romawi, kerajaan Romawi memperbolehkan ada dua sistem di dalam kerajaan Romawi, sehingga mereka yang monoteisme itu bisa hidup di tengah-tengah bangsa yang pluralisme, bangsa yang politeisme, bangsa yang menyembah banyak ilah-ilah. Tapi mereka tidak mau dan bersikukuh tidak menyembah ilah-ilah yang lain, dan mereka masih bisa hidup di dalam kerajaan Romawi, saudara. Saudara bisa melihat, misalkan kita buka Ibrani pasal yang ke-10, Ibrani pasal 10 ayat yang ke-32. Hari ini kita akan banyak membuka Alkitab. Saudara siapkan Alkitabmu, siapkan juga kalau saudara ada Alkitab fisik, siapkan bolpenmu untuk bisa menggarisi ayat-ayat yang penting ini. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-32 itu dikatakan ya, ingatlah akan masa yang lalu, sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita. Jadi mereka baru saja, tidak lama, atau sesudah mereka menjadi orang Kristen. Mereka diterangi, mereka mengalami penderitaan. Mungkin banyak orang yang berpikir pada saat ini, mengapa saya setelah menjadi orang Kristen hidup tidak lebih mudah? Alkitab tidak pernah menjanjikan kepada kita bahwa setelah kita mengikuti Tuhan, hidup kita akan menjadi lebih mudah. Tuhan tidak langsung membawa kita daripada dunia ini langsung dilempar masuk ke dalam surga setelah kita menjadi orang yang percaya. Tapi Tuhan mau kita memikul salib kita. Tuhan mau kita memikul salib kita, bahkan setiap hari memikul salib kita untuk mengikuti Tuhan Yesus. Jadi terjadi pada orang-orang Yahudi yang menjadi orang Kristen pada saat itu. Sesudah mereka menerima terang itu, sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita. Kalau saudara perhatikan ayat selanjutnya, maka saudara bisa melihat ayat 33 misalkan. Mereka menderita apa? Baik pada waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan. Jadi mereka diejek, diolok-olok, dipertontonkan, menjadi suatu display yang mungkin menyenangkan hati orang yang lainnya, dan seterusnya, dibully dan seterusnya. Atau maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan demikian. Bagi saya, saudara penderitaan orang Kristen di dalam ayat 33 ini, itu penderitaan yang sifatnya pasif. Dunia membenci kita dan kita fakta bahwa kita adalah orang yang sudah Kristen, status kita adalah status orang yang percaya, kita akan dibenci oleh dunia, itu kita otomatis lah menerima penderitaan kayak demikian. Tapi ada penderitaan macam yang kedua, penderitaan aktif, di mana kita mengambil bagian dalam penderitaan tersebut. Di sini dikatakan bahwa kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Saya teringat pada tahun 1965-an, ketika ada D30 SPKI, saudara, itu banyak orang yang dipenjarakan. Tapi pada saat itu, 1-2 tahun kemudian, banyak terjadi conversion. Dari yang tadinya paling tidak di-accuse, minimal di-accuse menjadi PKI, menjadi orang Kristen. Mengapa? Karena banyak orang Kristen yang mau mengabarkan Injil dan mengasosiasikan diri mereka kepada orang-orang yang dipenjarakan atas nama PKI ini. Pada saat itu, saudara, mengasosiasikan diri kita kepada orang yang dituduh PKI itu suatu hal yang tidak ada yang mau lakukan, saudara. Tapi banyak orang Kristen yang mau mengambil bagian daripada mereka yang mungkin diperlakukan seperti demikian, dan mereka akhirnya membiarkan diri mereka terjun dan membuka diri mereka untuk persecution yang lebih lanjut. Oleh sebab itu, salah satu sebab alasan banyak orang yang menjadi orang Kristen karena melihat cinta daripada orang Kristen yang rela berkorban bagi mereka pada saat itu, saudara. Saudara, kalau saudara perhatikan di sini, maka saudara, kita balik, saudara, kembali ke dalam Ibrani pasal 12 ayat yang keempat. Saudara bisa melihat di sana ada satu kalimat, dalam pergumulan kamu melawan dosa. Saudara, pergumulan melawan dosa bagi penulis Ibrani adalah bukan dosa mencuri, dosa membunuh, dosa melacurkan diri, bukan. Tapi dosa mau cari aman, dosa mau meninggalkan salib, dosa mau lari. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Ini satu kalimat daripada penulis Ibrani. Jadi mereka bergumul pada saat itu, tapi penulis Ibrani menguatkan mereka, mengatakan kamu bergumul belum sampai mati. Apapun pergumulan yang kau hadapi, kesulitan yang kau hadapi, tidak membawa engkau kepada kematian. Engkau bahkan belum mencucurkan darah untuk pergumulan tersebut. Masa apa yang dilakukan oleh gembala ini adalah sesuatu yang sangat penting dalam kitab Ibrani ini.
Saudara, gembala ini, penulis Ibrani memperlihatkan keutamaan dan kelebihan daripada Yesus dibandingkan dengan Judaism, saudara. Orang Yahudi itu sangat mementingkan dan meninggikan sekali para nabi-nabi, khususnya kalau nabi par excellence yaitu Musa, yang nabi yang luar biasa dalam perjanjian lama, digambarkan bahwa muka Musa itu bercahaya. Dalam konsep orang Yahudi, nabi atau orang yang mukanya bercahaya, itu nabi par excellence. Nanti dalam perjanjian baru, saudara bisa melihat muka Tuhan Yesus juga bercahaya dalam transfigurasi, saudara. Jadi saudara melihat ini nanti ada perbandingan antara Musa dan Yesus. Tapi saudara, nanti saudara, nabi-nabi sangat dipentingkan, Musa sangat dipentingkan daripada antara nabi-nabi tersebut, malaikat sangat dipentingkan sekali oleh orang Yahudi, Taurat sangat dipentingkan sekali oleh orang Yahudi karena di antara semua bangsa mereka menganggap bahwa mereka lah satu-satunya bangsa yang menerima firman daripada Tuhan. Tetapi Taurat ini dan khususnya 10 hukum Taurat itu diberikan dengan perantaran daripada Nabi Musa dan juga dengan perantaran daripada malaikat-malaikat. Ini tradisi orang Yahudi. Di hadapan daripada puluhan ribu malaikat yang sangat banyak tersebut, Taurat diberikan kepada Musa. Jadi orang Yahudi menganggap bahwa Musa dan malaikat-malaikat itu adalah perantara di mana mereka menerima Taurat tersebut. Orang Yahudi itu juga sangat meninggikan sekali imam-imam, khususnya keimamatan daripada suku Lewi, korban, tempel, bait Allah, dan seterusnya. Itu semua hanya ada artinya karena ada keimamatan daripada suku Lewi, saudara. Orang Yahudi sangat mementingkan semua hal ini. Dan kalau saudara perhatikan apa yang dilakukan oleh penulis Ibrani itu luar biasa, saudara. Saudara, kita buka Ibrani pasal yang pertama. Ibrani pasal yang pertama, saya tidak akan membacakan di sini. Tapi dalam Ibrani pasal yang pertama saja itu keutamaan Kristus, itu penulis Ibrani katakan lebih utama, lebih tinggi daripada semua nabi-nabi. Saya akan bacakan 2 ayat saja, yaitu pasal 1 ayat 1 sampai 2a. Saudara bisa melihat di sini, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya dan seterusnya. Saudara bisa melihat di sini, zaman dahulu dikontraskan dengan zaman akhir. Pelbagai cara dikontras dengan satu cara. Lalu nabi-nabi yang demikian banyak majemuk dikontraskan dengan Tuhan berbicara melalui anaknya. Itu singular, saudara. Ini sangat penting sekali. Dan kalau saudara perhatikan di dalam ayat yang pasal yang pertama, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat ke-13. Kita tidak usah bacakan semua hal ini. Tapi di sana penulis Ibrani mencatat bagaimana Kristus itu lebih tinggi daripada semua malaikat-malaikat. Jadi Kristus lebih tinggi daripada semua nabi-nabi. Kristus lebih tinggi daripada semua malaikat-malaikat. Dan Ibrani pasal 5 sampai pasal 3, Ibrani pasal 1 ayat yang ke-5 sampai ayat ke-13 mencatat 7 alasan mengapa Kristus itu lebih tinggi daripada semua malaikat-malaikat. Jadi sekarang saudara sudah mendapatkan bahwa penulis Ibrani dalam beberapa ayat saja sudah mengatakan keutamaan Kristus lebih daripada semua nabi-nabi perjanjian lama dan semua malaikat-malaikat. Nanti saudara kita buka dalam Ibrani pasal yang ketiga. Coba saudara lihat ya, Ibrani pasal yang ketiga, Kristus dikatakan bahkan lebih utama, lebih penting daripada Musa. Ini LAI memberikan tema dalam Ibrani pasal yang ketiga, Yesus lebih tinggi dari Musa. Musa memang setia di dalam rumah daripada Allah. Musa setia dalam rumah daripada Allah, Yesus juga setia dalam rumah daripada Allah. Tetapi Ibrani menuliskan Musa setia dalam rumah Allah itu sebagai pelayan, sebagai hamba. Tetapi Yesus setia dalam rumah Allah sebagai seorang anak, saudara. Saudara langsung lihat kontras yang luar biasa sekali yang dituliskan oleh penulis Ibrani yang membandingkan Yesus dengan Musa. Itu perjanjian baru dengan perjanjian lama. Saudara bisa melihat hal yang lain lagi, kitab Taurat. Penulis Ibrani mengatakan Taurat itu hanya bayangan saja daripada apa yang sempurna yang akan datang. Bahkan kalau saudara perhatikan dalam kitab Ibrani, penulis Ibrani kan mengatakan keselamatan dalam Yesus Kristus adalah suatu kelepasan yang kekal, yang tidak bisa diberikan oleh Taurat. Langsung dibedakan antara perjanjian lama dan Taurat dalam perjanjian
antara perjanjian baru dan Taurat dalam perjanjian lama langsung dibedakan kedua hal ini, saudara. Saudara, bagaimana dengan imam-imam? Orang Yahudi sangat meninggikan imam-imam. Sekarang saudara kalau melihat konteks daripada para imam ini, maka saudara bisa melihat bahwa penulis Ibrani mengatakan bahwa para imam suku Lewi itu masuk berkali-kali, setiap tahun minimal 1 kali, ke tempat Maha Kudus. Tapi Yesus dalam Ibrani pasal 9, saudara perhatikan hal ini, masuk 1 kali saja untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang Maha Kudus, bukan buatan tangan manusia, yaitu Yesus terangkat masuk ke surga. 1 kali untuk selama-lamanya. Kalau orang imam perjanjian lama itu masuk keluar, Yesus masuk 1 kali untuk selama-lamanya. Ini sangat penting sekali dalam konsep perjamuan kudus kita, saudara. Dalam sistem daripada Roma Katolik misalkan. Itu perjamuan kudus, mereka mengharuskan Yesus keluar daripada surga. Karena perjamuan kudus itu adalah suatu physical eating, di mana orang itu menerima secara fisik, memakan tubuh dan meminum darah daripada Kristus. Ini melawan perjanjian baru dan khususnya Ibrani pasal yang ke-9 ini, saudara. Yesus sudah 1 kali masuk ke surga, tempat yang Maha Kudus yang bukan dibuat oleh tangan manusia tersebut. 1 kali untuk selama-lamanya. Maka Calvin, saudara, itu sangat unik sekali. Calvin memikirkan bahwa perjamuan kudus adalah Roh Kudus berdaulat, mengangkat roh daripada mereka yang percaya dan hanya mereka yang percaya saja ke dalam hadirat Tuhan, ke dalam persekutuan dengan Kristus untuk memakan secara rohani tubuh dan meminum darah daripada Kristus. Kalau orang Roma Katolik memakan dan tubuh dan meminum darah daripada Kristus secara fisik, mengeluarkan Kristus daripada surga tersebut, maka Calvin mengatakan Kristus tetap ada di sana. Tidak mungkin Kristus keluar, karena Alkitab mengatakan bahwa Kristus itu 1 kali masuk untuk selama-lamanya. Kita yang masuk dibawa oleh Roh Kudus, roh kita yang masuk ke surga, ke dalam hadirat daripada Kristus tersebut. Saudara, pasti banyak yang lainnya. Misalkan penulis Ibrani membandingkan orang imam-imam suku Lewi, mereka itu banyak sekali, tapi imam besar kita dalam Kristus itu hanya 1. Mengapa imam besar daripada suku Lewi itu banyak? Karena mereka dicegah dengan kematian untuk menjadi imam selama-lamanya. Tetapi Kristus yang tidak mati, dia mati dan bangkit kembali dan tidak mati lagi, saudara. Dia bisa menjadi imam untuk selama-lamanya. Ini sangat berbeda sekali, saudara. Imam suku Lewi dan imam besar daripada Kristus. Saudara, mungkin saudara ada orang Yahudi yang bertanya pada saat itu, Yesus kan keturunan daripada orang suku Yehuda, bagaimana dia bisa menjadi imam dan khususnya imam besar? Karena imam itu harus keturunan daripada Lewi, saudara. Maka di sini, saudara, penulis Ibrani dengan luar biasa yang mengatakan, imam besar, keimamatan daripada Yesus itu bukan berdasarkan suku Lewi, tapi berdasarkan ordo daripada Melkisedek. Saya tidak banyak bicara mengenai ordo daripada Melkisedek pada hari ini, saudara. Tetapi saudara bisa melihat di sini, Melkisedek itu menjadi imam yang besar, imamnya Tuhan, memberikan roti dan anggur kepada Abram, bahkan sebelum suku Lewi itu ada, saudara. Dan di sini kalau Melkisedek bisa menjadi imam, maka saudara Kristus bisa juga menjadi imam, bukan berdasarkan tradisi daripada manusia. Tuhan berhak melakukan sesuatu di luar daripada pikiran daripada manusia. Tuhan berhak menjadikan Kristus imam besar berdasarkan ordo daripada Melkisedek ini. Tapi yang lebih khusus lagi, saudara, kalau saya perhatikan Ibrani pasal yang ke-10. Di sini saudara-saudara punya Alkitab fisik dan saudara punya bolpen. Saudara bisa siap-siap bolpen Anda. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Saya akan bacakan bagi Anda sekalian. Dan pay attention. Saudara, dalam bahasa terjemahan Indonesianya, selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya 1 korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Sangat sayang sekali, bahasa Indonesia, terjemahan Indonesia kehilangan 1 kata. Saya sudah cek, saudara, terjemahan yang TB dan TB2 atas ayat ini. TB2 masih sama seperti TB. Yang tadi saya bacakan adalah TB, saudara. TB2 sama seperti TB, kehilangan 1 kata ini.
kata apa yang penting ini? Kalau saudara punya bolpen, saudara bisa tuliskan di dalam Alkitab saudara, dalam ayat yang ke-11. Selanjutnya setiap imam. Lalu ada kata selanjutnya yang hilang. Berdiri, saudara. Kata tersebut hilang dalam terjemahan bahasa Indonesianya. Saya sudah cek dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Inggrisnya, terjemahan bahasa Inggrisnya. Itu ada kata stand daily, berdiri setiap hari. Melakukan tugas keimamatannya mereka. Saudara, memang adalah satu fakta bahwa mereka imam besar yang masuk dalam tempat yang maha kudus itu tidak ada kursi di dalamnya, saudara. Tidak ada kursi di dalamnya dan dia harus akhirnya berdiri dan bahkan mungkin ada lonceng, ditaruh lonceng di dadanya sehingga ketika dia berjalan lonceng itu berdentang. Kalau tiba-tiba loncengnya berhenti berdentang, lalu dari luar kedengaran suara gubrak lagi, saudara ya. Saudara tahu kira-kira dia mati di dalam, saudara ya. Jadi tapi lonceng berdentang menunjukkan dia masih hidup, masih berjalan-jalan di dalam. Tapi tidak ada kursi satupun di dalam tempat yang maha kudus tersebut, saudara. Tapi saudara bandingkan dengan pasal 10 ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12 ini. Saudara, ayat ke-12 dikatakan bahwa Kristus setelah mempersembahkan satu korban saja karena dosa, ia duduk. Saudara, Ibrani berkali-kali mengatakan Kristus duduk di sebelah kanan daripada Bapa. Saudara, yang menarik saudara, memang saudara, kalau kita biasanya menginterpretasikan Kristus duduk di sebelah kanan Bapa itu sebagai Kristus kembali ke surga sebagai raja, sebagai pemenang. Ini tidak salah, saudara. Tapi penulis Ibrani mau bicara lebih lanjut lagi. Kristus duduk di sebelah kanan daripada Bapa dalam pemikiran penulis Ibrani menunjukkan Kristus adalah seorang imam besar, saudara. Imam besar yang lain yang demikian lain daripada imam besar daripada suku Lewi. Karena imam besar suku Lewi itu tidak bisa duduk. Harus berdiri setiap hari di luar imam-imam atau imam besar di dalam daripada tempat maha kudus setiap tahunnya. Mereka melakukan tugas keimamatannya mereka dengan berdiri. Saudara, kontras antara imam besar suku Lewi dan Kristus itu sangat jelas sekali dilakukan oleh penulis Ibrani. Penulis Ibrani sangat luar biasa sekali membandingkan Kristus dan mengatakan bahwa Kristus adalah pengantara atas suatu perjanjian yang lebih baik. Suatu perjanjian lebih baik ini adalah suatu perjanjian baru yang bukan meniadakan perjanjian lama, tapi perjanjian lama itu menuju kepada perjanjian baru. Dan perjanjian baru itu menggenapkan semua yang sudah dijanjikan dalam perjanjian lama tersebut. Ini bukan dua antitesis, dua hal yang berbeda antara perjanjian baru dan perjanjian lama. Tidak, perjanjian baru melengkapi, menggenapi perjanjian lama. Dengan kata lain, perjanjian lama itu bukan exist for itself, saudara. Kesalahan daripada banyak orang Yahudi adalah memperhatikan, melihat atau consider perjanjian lama sebagai suatu hal yang berhenti di sana saja. Tidak ada lagi perjanjian baru, tidak ada penggenapan. Penggenapan ketika Mesias akan datang. Bagi mereka, konsep mereka, itu Mesias akan datang satu kali, bukan dua kali. Mesias akan datang satu kali dan penggenapan daripada perjanjian lama tersebut adalah fakta bahwa orang Israel itu akan berjaya atas seluruh bangsa-bangsa yang lainnya. Jadi mereka tidak bisa melihat Kristus sebagai penggenapan daripada perjanjian lama ini. Mereka tidak bisa melihat apapun yang dikatakan dalam perjanjian baru berkenan dengan khususnya berkenan dengan Kristus. Maka di sini saudara, orang Yahudi salah karena mereka menganggap bahwa perjanjian lama itu exist by itself. Perjanjian lama itu adalah puncak, adalah the sign, adalah the thing signified, bukan sign saja, tapi the thing signified, yaitu Kristus yang Mesias yang ada, yang diharapkan, yang ada penggenapannya dalam perjanjian lama, saudara. Saudara, saya kasih contoh ilustrasi yang mudah sekali, saudara. Itu kayak seorang anak yang duduk di pangkuan ibunya, lalu ibunya sedang menunjuk keluar, lihatlah anakku. Ya, dia sedang menunjuk keluar dan menunjuk kepada seekor burung yang ada di luar. Dia sedang menunjuk kepada thing signified, yaitu burung tersebut. Tapi anak tersebut terkagum-kagum bukan kepada burungnya, tapi terkagum-kagum kepada jari telunjuk ibunya. Saudara. Ini mungkin ilustrasi yang lebih gampang diterima untuk apa yang terjadi dalam Judaisme. Mereka tidak melihat Kristusnya, mereka melihat cuma sainsnya. Saudara. Mereka untuk melihat sampai perjanjian lamanya saja. Saudara. Penulis Ibrani akhirnya mengkontraskan semua hal ini. Lalu penulis Ibrani mengatakan, tidak salah. Kamu yang sudah menerima hal perjanjian yang lebih baik,
mediator yang lebih baik, nggak salah kamu memikirkan untuk kembali ke dalam perjanjian yang lama. Nggak salah kamu kembali lagi ke Judaisme. Maka saudara, kalau saudara perhatikan dalam Ibrani pasal yang ke-6, saudara kita buka Ibrani pasal yang ke-6, saudara ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-6 saya akan bacakan. Banyak orang salah mengerti mengenai Ibrani pasal 6, ayat 4 sampai ayat ke-6. Seakan-akan penulis Ibrani sedang mengatakan bahwa keselamatan itu bisa hilang. Saudara. Tidak. Tapi saya tidak akan bicara lebih banyak mengenai Ibrani pasal 6, ayat 4 sampai 6 ini. Lain kali kalau ada kesempatan saya akan berbicara mengenai hal ini. Saudara. Tapi dalam Ibrani pasal 6 ayat 4 sampai 6, kalau saudara perhatikan di sana, saudara, ada 5 hal. Dikatakan di sini, mereka yang satu, pernah diterangi hatinya. Yang kedua, pernah mengecap karunia sorgawi. Yang ketiga, pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus. Keempat, yang mengecap firman yang baik dari Allah. Yang kelima, karunia-karunia dunia akan datang. Mereka yang telah menerima semua hal ini, lalu ayat yang ke-6 mengatakan, namun yang murtad tidak mungkin dibaharui sekali lagi. Sedemikian hingga mereka bertobat. Karena apa? Mereka telah menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya. Saudara penulis Ibrani kasih satu warning, jangan coba-coba kembali ke dalam Judaisme. Kalau engkau yang sudah menerima semua hal ini, dan engkau kembali ke Judaisme, dan memeluk Judaisme, engkau seperti menyalibkan Kristus yang kedua kali, engkau tidak akan diperbaharui sekali lagi. Saudara, ini bukan mengatakan bahwa keselamatan itu bisa hilang, tetapi mengatakan bahwa di dalam tengah-tengah gereja itu ada orang yang bukan benar-benar selamat. Ada orang yang mendapatkan semua hal ini di tengah gereja, di tengah kita. Saya tidak bisa mengatakan siapa yang selamat dan siapa yang tidak selamat. Tapi saudara, yang keluar daripada Israel, kalau saudara perhatikan dalam Keluaran pasal ke-12, yang keluar daripada Israel itu juga bukan cuma bangsa Israel, tapi ada bangsa-bangsa lain juga. Mereka juga mendapatkan, mereka juga melewati Laut Kolsom, mereka mendapat penerangan daripada tiang api, mereka mendengarkan suara dari Tuhan, tapi tidak semua orang Israel dan tidak semua orang daripada bangsa-bangsa lain itu akan mendapatkan keselamatan. Demikian juga dalam gereja yang kelihatan, tidak semua orang yang dalam gereja yang kelihatan adalah kaum pilihan. Saya tidak mengatakan siapa yang kaum pilihan dan siapa yang bukan kaum pilihan, tidak mungkin saya bisa melakukan hal itu. Tetapi saudara, penulis Ibrani, Alkitab mengatakan berhati-hatilah. Mereka yang sudah mendengarkan firman Tuhan, dalam gereja banyak yang mendengarkan firman Tuhan. Mereka sudah mendengarkan firman Tuhan. Mereka sudah melihat karunia-karunia rohani dan seterusnya. Dan mereka yang akhirnya mengingkari Kristus. Itu bagi mereka sudah tidak ada kesempatan yang kedua untuk diperbaharui lagi. Saya tidak akan banyak bicara mengenai hal ini. Tapi penulis Ibrani kasih suatu warning sebagai seorang gembala memperingati domba-dombanya untuk jangan kembali lagi kepada Judaisme. Ini sangat penting sekali, saudara. Lalu apa yang harus dilakukan? Penulis Ibrani akhirnya kalau saudara baca dalam Ibrani pasal yang ke-12 tersebut, penulis Ibrani mengatakan, mari kita bertekun dalam iman kita. Mari kita akhirnya menghidupi iman kita dan bertekun di dalamnya. Dan di sini, saudara, penulis Ibrani mengatakan, tadi kalau tadi saudara baca dalam Ibrani pasal yang ke-11, ayat ke-13, mereka mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Mentalitas musafir, mentalitas pendatang, mentalitas orang asing itu harus dimiliki oleh semua orang Kristen. Harus dimiliki oleh keluarga kita, saudara. Kita hanyalah musafir yang lewat hanya sebentar saja dalam dunia sementara ini, saudara. Dunia ini bukanlah dunia milik kita selama-lamanya. Tapi dunia ini akan diubahkan sedemikian rupa, kita akan menerima langit dan bumi yang baru. Kita adalah musafir yang hanya sementara melewati dunia yang sementara ini, saudara. Saudara, sebagai seorang musafir, penulis Ibrani itu mengatakan musafir harus bertekun di dalam iman. Maka dia katakan dunia sementara ini, kalau saya perhatikan di sini, dunia sementara ini dia gambarkan sebagai suatu perlombaan. Perlombaan apa? Saudara, perlombaan yang diwajibkan bagi kita semua. Tidak ada seorang Kristen yang jadi penonton. Tidak ada. Semua orang Kristen yang masih hidup dalam dunia sementara ini itu wajib di dalam perlombaan ini. Perlombaan yang dikatakan di sini 12 ayat ke-1 ya.
Berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita, yang diharuskan bagi kita. Sekali lagi, perhatikan satu hal, tidak ada orang Kristen yang hanya mengharapkan dia dengan tenang melewati dunia sementara ini. Semua orang Kristen, Anda dan saya, itu harus menjadi participants, bahkan berlomba dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Tidak gampang perlombaan itu, tapi di sini saudara, tujuan daripada perlombaan tersebut adalah mencapai garis akhir. Tujuan daripada perlombaan adalah mencapai garis akhir, iman menjadi sempurna. Ini tujuan daripada perlombaan tersebut. Saudara, di sini penulis Ibrani juga katakan, di dalam perlombaan ini itu ada banyak saksi, saudara. Saudara, saksi-saksi tersebut mengelilingi kita seperti awan, 12 ayat yang pertama. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Saya tidak tahu saudara pernah dikelilingi oleh awan atau tidak. Tapi saudara bisa bayangkan ya, ketika awan mengelilingi Anda, itu seperti saudara immerse di dalam awan tersebut. Saudara tenggelam di dalam awan tersebut. Dan ini saudara penulis gambaran daripada penulis Ibrani. Memang engkau bertanding dalam perlombaan yang diwajibkan bagi engkau. Tapi saudara banyak penonton yang melihat engkau bertanding pada saat ini. Siapa penonton ini? Penonton ini adalah mereka yang sudah pernah bertanding sebelumnya dan mengakhiri garis dan mencapai garis akhir tersebut. Ibrani pasal 11 itu menuliskan banyak saksi-saksi iman. Dan saksi-saksi iman adalah mereka yang bertekun sampai akhir. Dan sampai mencapai garis akhir. Dan kemudian setelah mereka mencapai garis akhir, mereka menjadi penonton menyoraki kita. Kita yang sedang bertanding. Jadi saudara, di dalam hidupmu yang dalam dunia sementara ini, saudara tidak hidup sendirian. Saudara bukan bergumul sendirian di dalam dunia sementara ini. Saudara sedang mendapat suatu seruan, suatu sorakan daripada orang yang pernah bertanding sebelumnya dalam pertandingan perlombaan yang diwajibkan juga bagi mereka ini, saudara. Saudara, mereka adalah mereka yang bertekun di dalam iman. Saudara, iman yang sejati ya. Saya terus berpikir ya, iman apa ya? Tanda daripada iman yang sejati. Iman yang sejati adalah iman yang kita rela, kita inginkan untuk hidup atau bahkan kita miliki sampai mati. Adalah iman yang worth it for us. Maka di sini kalau saya perhatikan ya, penulis Ibrani dalam Ibrani pasal 11 menuliskan satu persatu orang-orang saksi-saksi iman. Kalau saya perhatikan, mereka semua mati, saudara. Ya, kalau saudara perhatikan dalam Ibrani pasal 11 ayat ke-13. Ibrani pasal 11 ayat 13 mengatakan dalam iman, mereka semua ini telah mati. Jadi mereka mati dalam iman. Saudara jangan mengerti bahwa mereka adalah orang yang sial ya, mati di dalam iman. Apalagi penulis Ibrani katakan di sini, mereka dalam iman, mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Oh, sial banget. Kita sebagai orang modern, kita sebagai manusia, kita mengharapkan siapa yang berjanji, kita bisa menikmati janji tersebut di dalam dunia sementara ini. Tapi saudara penulis Ibrani mengatakan kalimat ini, dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Saudara jangan katakan, jangan pikir bahwa mereka adalah orang yang sial. Mengapa? Karena mereka adalah orang yang menghidupi iman sampai mati. Saudara. Itu maksudnya di sini. Saudara. Mereka adalah orang yang beriman dan merasa bahwa iman adalah iman yang worth to have. Bahkan sampai mereka mati. Bahkan walaupun mereka belum menerima janji yang dijanjikan oleh Tuhan tersebut. Saudara, saya tertarik dengan kalimat ini ya. Saudara, kalau saudara perhatikan hidup daripada Abraham, penulis Ibrani banyak menuliskan atau banyak menggunakan ayat dalam Ibrani pasal 11 untuk melukiskan hidup daripada Abraham. Kalau saudara perhatikan hidup daripada Abraham, kepada Abraham dijanjikan suatu keturunan yang besar. Seperti bintang di langit, seperti pasir di tepi laut, dan seterusnya. Suatu bangsa yang besar sekali. Tapi kalau saudara perhatikan, sampai akhir hidup daripada Abraham, dia hanya melihat 2 keturunan saja. Saudara perhatikan, Ibrani pasal 11 ayat 9. Saudara. Ibrani pasal 11 ayat 9 mengatakan bahwa dia tinggal di kemah dengan siapa? Dengan Ishak dan Yakub. Cuma 2 keturunan saja. Saudara, kepada Abraham dijanjikan keturunan yang banyak. Seperti bintang di langit, pasir di tepi laut. Tapi Abraham hanya melihat Ishak dan Yakub saja. Soal ini mengatakan suatu hal bagi saya, ini mengatakan bahwa tidak ada orang Kristen yang hidup dalam dunia sementara ini sudah menerima semua janji dari Tuhan.
Saudara, wealth and health gospel, saudara, itu bagi saya itu salah. Injil kemakmuran, itu bagi saya salah karena mereka merasakan mereka layak dan harus mendapatkan semua janji Tuhan di dalam dunia yang saat ini, saudara. Tidak ada orang Kristen yang mendapatkan segala sesuatu yang Tuhan janjikan di dunia saat ini. Fakta bahwa kita sedang menantikan Kristus datang yang kedua kali. Fakta bahwa kita sedang menantikan tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan yang baru. Fakta bahwa kita sedang menantikan langit dan bumi yang baru, menunjukkan bahwa kita sedang menantikan janji Tuhan. Tidak ada satu orang Kristen pun yang sudah mendapatkan semua janji Tuhan dalam dunia ini. Dengan kata lain, semua orang Kristen hidup di dalam janji Tuhan. Semua orang Kristen hidup di dalam janji Tuhan. Bahkan saya bisa katakan bahwa Tuhan berbicara kepada umat Tuhan di dalam language of promise, dalam bahasa janji, saudara. Mengapa Tuhan berbicara dalam bahasa janji? Karena apa yang kita harapkan biasanya seringkali terlalu kecil dalam dunia ini. Saudara, Abraham, dia paling sebagai orang biasa mengharapkan cuma lihat satu keturunan aja. Dia minta sama Tuhan satu keturunan saja, tapi Tuhan berjanji kepada dia, enggak. Bukan satu keturunan yang kujanjikan kepadamu, satu bangsa, satu keturunan yang besar sekali. Engkau belum bisa mendapatkan sekarang, enggak apa-apa. Tapi kujanjikan itu kepadamu, saudara. Saudara, Abraham mengharapkan yang kecil, Tuhan janjikan yang besar. Saudara, di dalam dunia sementara ini berhati-hatilah kita melewati dunia sementara ini. Seringkali kita tertegun, kita berhenti dengan hal yang kecil dalam dunia sementara ini. Kepada kita semua sudah Tuhan janjikan hal yang sangat besar sekali. Langit dan bumi yang baru, bahkan emas yang paling kita hargai dalam dunia sementara ini. Satu yang paling kita hargai sampai mungkin kita mau tontonkan kepada orang yang lain. Tidak ada orang yang punya emas lalu mau malu dengan emasnya dia. Kalau bisa dia pertontonkan dengan orang yang lain. Tapi emas yang paling kita banggakan dalam dunia sementara ini, itu adalah diinjak-injak dalam dunia akan datang. Maka saudara, yang Tuhan janjikan kepada kita semua, Anda dan saya, adalah suatu hal yang besar, lebih besar daripada apa yang kita harapkan dalam dunia saat ini. Jangan mau diiming-imingi oleh permen-permen dalam dunia saat ini. Kita seringkali menghina anak kecil untuk permen aja kok mau melakukan kompromi yang demikian besar. Tanpa kita sadar, kita orang besar juga seringkali ditawarkan dan berkompromi karena tawaran permen dalam dunia ini, saudara. Karena apa yang Tuhan janjikan kepada kita tidak banding dengan apa yang dunia ini bisa janjikan kepada kita. Saudara, penulis Ibrani mau mengatakan kepada kita semua hal ini, bahwa mereka para saksi iman yang sudah mencapai garis akhir dan yang sedang menyoraki kita pada saat ini, mereka semua adalah mereka yang telah mati walaupun belum menerima janji. Artinya apa? Mereka sangat menikmati janji itu. Janji itu adalah suatu hal yang sure, yang layak mereka hidupi sampai mati, saudara. Walaupun mereka nggak terima, tapi janji tersebut adalah suatu janji yang sangat sure, yang pasti akan mereka terima suatu hari nanti. Saudara, penulis Ibrani katakan ini dalam Ibrani pasal 11 ayat 13. Kalau saudara perhatikan, dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya. Saudara, terjemahan Indonesia mungkin tidak capture the idea, saudara, dalam bahasa aslinya atau dalam bahasa Inggrisnya. Bukan cuma melambai-lambai saja, tapi ESV mengatakan kalimat yang mungkin lebih kuat, yaitu greet, menyalami, menyambut janji tersebut. Mereka sudah mati, mereka nggak mendapatkan janji tersebut, tapi mereka menyambut janji tersebut. Saudara, di dalam King James Version mengatakan mereka sudah welcome, atau bukan welcome, embrace, merangkul janji tersebut. Bukan cuma welcome, tapi merangkul janji tersebut, sudah embrace janji tersebut. Seakan janji adalah suatu janji yang demikian sure, walaupun mereka mati tanpa menerima apa yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Tapi mereka sudah mengatakan bahwa janji itu pasti akan terjadi, saudara. Inilah iman, saudara. Inilah iman yang kita hidupi. Langit dan baru tidak bisa kita lihat pada saat ini. Abraham tidak bisa lihat keturunan yang besar tersebut. Langit dan baru juga tidak bisa kita lihat pada saat ini. Tapi orang yang beriman adalah orang yang menerima janji tersebut. Walaupun tidak bisa lihat dengan mata fisik,
tapi mengatakan janji Tuhan itu adalah amin, adalah ya di dalam Kristus. 2 Korintus pasal 1 ayat 20, Paulus mengatakan seluruh janji daripada Allah itu adalah ya di dalam Kristus. Pasti akan terjadi, saudara. Fakta bahwa kita belum menerima janji tersebut, fakta yang membuat kita mau menghidupi janji tersebut, mau menghidupi iman terus bahkan sampai mati, dan meneruskan kepada keturunan kita. Iman tersebut menunjukkan bahwa iman itu adalah iman yang worth living, saudara. Worth dying for. Iman yang layak dan yang sangat demikian indah. Bahkan sampai kita mati sekalipun, kita mau beriman semacam demikian. Itu maksud daripada Ibrani pasal 11 ayat ke-13. Saudara perhatikan di sini, kalau saudara perhatikan, saudara dalam Ibrani pasal yang ke-12, perlombaan yang diwajibkan bagi kita, saudara harus ingat satu hal. Lawan kita dalam perlombaan tersebut itu bukan orang Kristen yang lainnya. Penulis Ibrani tidak pernah mengatakan bahwa di dalam perlombaan ini, lawan kita adalah orang Kristen yang lainnya. Yang paling penting adalah berapa cepat kita sampai pada garis akhir itu. Tidak pernah penulis Ibrani katakan hal demikian. Lawan kita adalah diri kita. Apakah kita bisa mencapai garis akhir tersebut? Maka di sini saudara penulis Ibrani memberikan kita warning 2 hal yang dapat merintangi kita untuk berlomba dengan tekun. 2 hal tersebut, kalau saudara perhatikan di sini, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Saudara, di dalam pertandingan ini yang bisa merintangi kita adalah apa? Beban dan dosa. Saya akan bicara mengenai dosa terlebih dahulu sebelum saya bicara mengenai beban. Saudara, dosa yang begitu merintangi kita, saudara, dosa itu seperti kayak gurita yang punya banyak tentakel, saudara. Itu dosa demikian merintangi, menjerat kita sehingga kita tidak bisa bergerak lagi. Dosa bisa membuat kita itu akhirnya tidak bisa berlomba dengan tekun dalam pertandingan ini, saudara. Saya kasih contoh, saudara. Dosa yang sangat simpel sekali, yaitu dosa menipu, saudara. Saudara, untuk bisa menipu satu kali, saudara mungkin harus create tipuan-tipuan yang lain, saudara. Susah menipu dengan konsisten, itu susah, saudara. Ya, untuk bisa menipu dan saudara tutupi tipuan tersebut, saudara harus menipu yang lain, saudara buat tipuan yang lain. Saya kenal satu orang, karena mungkin inferiority complex, sehingga dia akhirnya merasa iri dengan orang yang lainnya. Dia menipu, saudara. Ketika orang lain tanya, pekerjaanmu apa? Oh, saya programmer. Wah, dia nggak sangka dia sedang bicara sama seorang programmer, saudara. Padahal dia pekerjaannya rendah, saudara, cuma cleaning service. Nggak apa-apa. Orang di dalam gereja adalah orang yang bekerja dengan rendah, itu kita tidak hina, saudara. Yang kita hina adalah orang yang hidup dan menghidupi dosa dan mau terus hidup dalam dosa tersebut. Itu yang kita anggap orang tersebut adalah orang yang perlu bertobat dan seterusnya, saudara. Orang tersebut akhirnya ditanya, language-nya apa? Nah, dia harus mikir, saudara. Sekarang dia sudah berbohong 1 kali, berbohong 2 kali, language-nya apa ya? Oh, dia bilang cobol. Hah? Cobol gitu ya. Itu kan bahasa yang sudah lama sekali, kok masih ada orang yang pakai pada saat ini, saudara. Ketika dikejar, kali kedua berbohong, harus tutup dengan kali ketiga, keempat, dan seterusnya. Makin lama bohong, semakin banyak, saudara. Minggu depannya orang itu datang lagi, dia harus ingat minggu lalu bohong apa, saudara. Wah, cilaka, saudara. Dia sekarang untuk menutupi bohong yang satu, dia harus ingat minggu lalu bohong yang apa dan create another lies. Ketika ditanya, minggu lalu kamu bicara ini, dan dia harus create bohong yang lainnya, saudara. Dan berminggu-minggu kemudian hal yang sama terus terjadi. Akhirnya, saudara, seluruh gereja, jemaat dalam tempat tersebut tidak besar, saudara. Tapi jemaat tersebut seluruhnya merasakan orang ini ada something wrong. Bahkan umur itu dia berbohong, saudara. Tidak mau menunjukkan SIM-nya, karena dalam SIM akan tertera umur yang exact. Umurnya dia katakan berbohong juga. Orang tidak merasa, tidak mungkin muka seperti ini, umurnya kayak demikian. Ya, itu tidak mungkin. Tapi dia akhirnya berbohong lagi, saudara. Jadi banyak sekali bohong, orang merasakan akhirnya orang ini penuh dengan kebohongan. Tidak heran kalau akhirnya tidak mau ada orang yang berteman dengan dia, tidak bisa dipaksakan. Orang yang demikian tidak bisa dipaksakan, kamu harus berteman dengan orang yang membohongi kamu. Dia tidak pernah membuka dirinya, mengharapkan orang akhirnya membuka diri mereka. Tidak bisa, tidak fair, saudara. But in any case, semua dosa kita itu seperti ada tentacles-nya, saudara. Hidup menjerat kita, merintangi kita, tidak bisa akhirnya maju bertanding lagi.
Tapi saya mau bicara, penulis Ibrani juga bicara hal yang kedua, yaitu beban. Beban itu belum tentu adalah dosa. Tentunya, saudara, semua hal yang merintangi atau bertolak belakang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, itu adalah dosa. Tapi penulis Ibrani membedakan kedua hal ini, beban dan dosa. Dan di sini, saudara, kalau saudara perhatikan di sini, beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Kalau saudara perhatikan dalam bahasa aslinya, begitu merintangi kita, itu feminim, dosa, itu berkaitan dengan dosa, bukan dengan beban, saudara. Dosa yang begitu merintangi kita, bukan beban dan dosa yang merintangi kita, saudara. Tapi dosa yang begitu merintangi kita. Jadi penulis Ibrani membedakan sendiri antara beban dan dosa. Saudara, saya mau katakan, beban belum tentu dosa. Tetapi beban bisa menjadi dosa kalau itu adalah suatu hal yang melawan kehendak daripada Tuhan. Saya kasih contoh yang sederhana sekali, saudara. Mungkin dari diri saya sendiri saja contoh tersebut. Ketika saya pertama kali ke Amerika tahun 95, saudara, saya mendarat cuma dengan hal yang simple, yaitu 2 tas. Satu berisi mungkin baju, buku, dan seterusnya. Satu isinya Indomie, sambal, ABC, dan seterusnya. Saya tidak tahu di Amerika bisa beli di mana. Lalu tahun 2017, ketika saya mau, bukan 2017, 2014, ketika saya mau pulang ke Indonesia pada saat itu, saya melihat bahwa sekarang dari 2 koper sudah menjadi 1 rumah. Saudara. 2 koper sudah jadi 1 rumah dan saya sudah punya anak begitu banyak, mobil di drive-nya ada 2, ranjang, TV, sofa, dan seterusnya. Saudara, saya pada hari saya pulang ke Indonesia tahun 2014, itu saya tidak bisa memulangkan barang-barang saya, saudara. Akhirnya tahun 2015 saya akan kembali ke Amerika lagi dan baru pulang tahun 2017. Tahun 2014 waktu saya pertama kali mencoba pulang, itu akhirnya sudah ngepak-ngepak semua dalam box-box, 70-80 box yang sebagian besar isinya buku-buku saya, saudara. Itu akhirnya tidak bisa satu pun saya bawa pulang ke Indonesia, tidak bisa, saudara. Saya bersyukur karena pada hari itu berapa jam sebelum saya naik pesawat terbang dan pulang ke Indonesia, saya sudah jual mobil saya, saudara. Karena mobil kalau taruh di driveway, setiap hari akan berkurang nilainya. Kalau rumah masih bisa naik, mobil itu berkurang nilainya setiap hari. Jadi saya bersyukur paling tidak mobil yang nilainya berkurang terus bisa saya jual pada saat itu. Tetapi apa yang mau saya katakan? Saya tahun 2014 itu begitu sulit pulang ke Indonesia, saudara. Salah satu sebabnya adalah karena beban berat. Beban yang sudah besar sekali. Tidak salah hidup di Amerika. Tidak salah juga menjadi saksi Tuhan di Amerika. Tidak salah. Yang salah, yang menjadi dosa adalah kalau kita sudah jelas pimpinan Tuhan bagi kita untuk pulang ke Indonesia dan kita tidak mau pulang, saudara. Tetapi, saudara, fakta bahwa saya memiliki rumah membuat saya memiliki beban pada saat itu. Tidak gampang untuk pindah ke Indonesia. Bahkan tahun 2015 saya harus kembali ke Amerika lagi. Mengapa? Karena rumah masih ada di Amerika. Baru tahun 2017 ketika saya mau pulang, saya mengatakan kali ini pulang, ya pulang. Dengan cara apa? Semua barang saya, tidak usah pikir jual. Bahkan tidak usah pikir untung. Semua didonasikan saja. Semua akhirnya elektronik, komputer lah, sofa, ranjang, lemari, furniture, semua didonasikan saja. Akhirnya kita 2017 bisa pulang satu keluarga. Puji Tuhan untuk hal tersebut. Tetapi saudara dalam hidup kita mungkin tidak melakukan dosa-dosa yang nyata. Tapi kita memiliki suatu mungkin beban yang membuat kita akhirnya sulit untuk bergerak. Saudara, di sini penulis Ibrani mau memberikan kita warning, beban dan dosa yang bisa memperlambat kita, bahkan merintangi kita untuk bergerak maju di dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita ini, saudara. Kalau saya perhatikan sekali lagi, nasihat penulis Ibrani, bagaimana caranya kita bisa melalui semua beban atau melalui semua perlombaan ini, maka nasihat penulis Ibrani, kita bukan berlomba sekuat tenaga kita. Penulis Ibrani tidak pernah mengatakan demikian. Kita bukan berlomba sekuat tenaga kita. Tetapi, penulis Ibrani mengatakan 2 hal. Kedua dan yang ketiga, saudara. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang kedua, yang ketiga, ingatlah selalu akan Dia. Nanti kita akan jelaskan kedua ayat ini, saudara. Marilah kita sekarang melakukan perlombaan kita dengan mata yang tertuju kepada Yesus.
Saudara, Yesus yang memimpin kita dalam iman, dan membawa iman kita kepada kesempurnaan, saudara. Dengan kata lain, kalau dinyatakan di sini Kristus telah duduk di sebelah kanan daripada Bapa, berarti Kristus sudah lewat daripada seluruh pertandingan yang diwajibkan ini. Dia sudah melewati garis akhir ini. Saudara, ditekankan sekali lagi di sini dia mengabaikan kehinaan dan tekun memikul salib. Kristus melewati perlombaan ini dengan suatu hal yang tidak gampang, saudara. Kristus bahkan dikatakan di sini dia harus mengabaikan kehinaan dan tekun memikul salib karena, nah ini penting saudara. Mengapa kok Kristus bisa tekun mengabaikan seluruh kehinaan dan tekun memikul salib? Mengapa? Karena ada sukacita yang dijanjikan oleh Bapa. Soalnya kekristenan itu bukan asketisme. Saudara. Kekristenan itu bukan kalau saya bisa hidup lebih sulit, saya menghargai hidup sulit tersebut. Kekristenan bukan asketisme. Di dalam sejarah gereja ada Simeon Stylites. Saudara mungkin tahu nama tersebut. Ini kira-kira abad ke-5 Masehi, saudara. Dia pernah duduk selama 36 tahun, saudara. Dia pernah duduk di atas satu platform yang ditinggikan di atas satu pilar, saudara. Dia duduk di sana 36 tahun. Dan sekarang karena hidupnya sengsara kayak demikian, dia adalah orang yang lebih kudus. Kekristenan bukan semacam demikian. Kekristenan, suffering tersebut bukan for the sake of suffering. Kita kalau mengalami suffering for the sake of God's kingdom. Kita bukan menikmati suffering for the sake of suffering. Kalau kita mau melakukan kehendak Allah dan kalau harus melalui penderitaan pun, kita rela melalui penderitaan tersebut. Tapi kita tidak mau melakukan suffering for the sake of suffering. Saudara, di sini kalau saudara perhatikan, ayat ke-12, ayat ke-2, saudara, Kristus itu tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan Bapa untuk dia. Jadi Kristus itu ada telosnya, saudara. Kristus mau melakukan ini karena dia tekun, dia ada telosnya. Saudara, penulis Ibrani menuliskan juga, ambil contoh Musa, saudara. Saudara, Ibrani pasal 11 ayat 25, kalau saudara baca ya. Ibrani pasal 11 ayat 25. Kalau saudara baca di sana, Musa lebih suka menderita sengsara. Saudara, penulis Ibrani tidak katakan, Musa lebih suka menderita sengsara, titik. Enggak. Musa lebih suka menderita sengsara apa? Dengan umat Allah. Dengan kata lain, saudara, Musa lebih suka menderita sengsara di dalam rencana Allah, saudara. Musa bukan suka dengan sengsara tersebut, tapi Musa suka dengan rencana Allah. Kalau perlu sengsara pun, tidak apa-apa, saudara. Saudara, demikian juga dengan kita. Kita ada telosnya, saudara. Kita ada langit dan bumi yang baru, Kristus sudah bangkit. Kristus menjanjikan bahkan tubuh yang baru, tubuh yang mulia bagi kita. Kita ada telosnya tersebut. Maka daripada itu kita dimampukan untuk bisa melewati dunia yang sementara ini. Mengapa? Karena kita bukan menikmati sengsara dunia sementara ini. Kita kalau harus melalui sengsara, kita rela melalui sengsara tersebut karena ada suatu hal yang dijanjikan. Yaitu yang indah bagi kita semua, saudara. Saudara, jangan mengukur kerohanian diri kita dengan berapa sengsara yang kita sudah alami. Lalu kita membandingkan diri kita dengan orang yang lain. Orang itu tidak sengsara seperti saya, maka saya lebih rohani daripada orang yang lain tersebut. Oh, jangan lakukan hal ini. Ukurlah kerohanian kita semua dengan berapa rela kita mau melakukan kehendak Tuhan. Ukurlah kerohanian kita dengan kerelaan kita melakukan kehendak Tuhan. Kalau harus sengsara pun, kita mau melakukan kehendak Tuhan tersebut. Itu baru orang yang rohani, saudara. Saudara, yang kedua, saudara, penulis Ibrani menasihat kita dalam perlombaan ini bukan cuma akhirnya memandang kepada mata kepada Yesus Kristus, tapi mengingat selalu akan Dia, saudara. Saudara, terjemahan dalam bahasa ESV, consider Him. Dalam Yunaninya, saudara, pakai kata yang mungkin dapat diartikan sebagai suatu consider intently, atau secara sengaja kita memikirkan, bukan cuma tiba-tiba teringat mengenai Kristus, bukan itu, saudara. Consider intently, yaitu secara intens, secara sengaja kita mau memikirkan mengenai Kristus. Ini harus diusahakan terus menerus. LAI menggunakan suatu kalimat, ingatlah selalu akan Dia. Bukan cuma teringat akan Dia, tapi ingatlah selalu akan Dia, saudara. Jadi ini suatu consideration yang sangat intens sekali, saudara.
Saudara, itu yang membuat kita akhirnya bisa melalui dunia sementara ini. Karena kita terus memandang kepada Yesus dan mengingat penderitaannya dia. Kalau saudara perhatikan di sini, saudara, ingatlah selalu akan dia. Itu bukan suggestion. Bukan suatu nasihat yang saudara bisa lakukan dan tidak lakukan. Sebagai seseorang yang berlomba dalam perlombaan yang diwajibkan ini, maka penulis Ibrani menggunakan kata imperatif. Saudara harus mengingat akan dia. Saudara harus terus mengingat akan dia. Supaya saudara bisa melalui perlombaan dalam dunia yang sementara ini, saudara. Saudara, ingat apa? Ini yang penting, saudara. Ingat apa? Bukan cuma ingat dia hidup enak atau apa, hidup dibangkitkan, enggak. Ingatlah selalu akan dia, dan penulis Ibrani memberikan suatu hal yang penting di sini, yaitu kesengsaraan dia dalam dunia yang sementara ini. Bagaimana dia tuh selalu taat, bahkan taat sampai mati. Ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang yang berdosa. Nah, ini menarik sekali bagi saya. Saudara, Kristus menderita, itu satu fakta. Tetapi saudara-saudara harus melihat bahwa Kristus menderita di tangan orang-orang yang berdosa. Itu lebih berat lagi penderitaannya dia. Itu orang-orang yang dia ciptakan, orang-orang yang melawan dia. Sekarang dia menyerahkan hidup dia menyerahkan tubuh dia di bawah tangan daripada orang-orang yang dia ciptakan tersebut, yang melawan dia. Orang-orang yang berdosa, yang membuat dia lebih menderita lagi, saudara. Maka di sini, saudara, memandang dia dan mengingat selalu akan dia adalah resep kita untuk bisa bertahan dan berlomba dengan baik dalam perlombaan yang diwajibkan kita, bagi kita pada dunia, di dalam dunia yang sementara ini, saudara. Saudara, orang yang mau bunuh diri adalah orang yang mungkin kehilangan pengharapan. Orang yang mau bunuh diri, mungkin depresi dan seterusnya, adalah orang yang perlu diingatkan lagi akan Kristus. Dia perlu diingatkan akan manisnya Kristus dan janji Kristus. Dia bukan diperingatkan atau diingatkan kepada solusi apa yang bisa ditawarkan oleh dunia ini, tapi solusi adalah memandang kepada Kristus dan mengingat dia terus-menerus. Saudara, orang yang sedang di dalam depresi, yang sedang lemah pada saat ini, mungkin Anda juga ada yang bergumul pada saat ini di dalam pergumulan yang mungkin tidak bisa dimengerti oleh orang yang lainnya. Maka saudara, firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita bahwa kita perlu memandang kepada Kristus dan terus mengingat kepada dia, saudara. Saudara, tadi dalam kita sudah baca 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Semua pergumulan kita, ada 3 hal yang 1 Korintus pasal 10 ayat 13 katakan. Pergumulan kita yang pertama adalah pergumulan yang biasa. Yang kedua, nggak mungkin bisa melebihi kekuatan manusia. Bukan karena kita kuat, tapi karena Tuhan Allah itu setia dan tidak akan membiarkan kita dicobai melebihi kekuatan. Ini Alkitab katakan hal tersebut. Dan yang ketiga, saudara, pergumulan kita adalah pergumulan yang pasti ada jalan keluarnya. Bukan karena kita pintar, bisa cari jalan keluarnya, kesempatan dan kesempitan dan seterusnya. Bukan, saudara. Tapi karena apa? Karena Allah memberikan jalan keluar pada waktunya, saudara. Maka di sini, saudara, 3 hal itu dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13 mengingatkan kita bahwa di dalam dunia sementara ini kita semua pasti bergumul, ada pertandingan yang diwajib pada kita. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita bahwa itu semua adalah suatu hal yang biasa, yang pasti tidak melebihi kekuatan kita, yang pasti ada jalan keluarnya. Maka daripada itu, saudara, bagi mereka yang sedang depresi, yang sedang bergumul pada saat ini, firman Tuhan mengatakan, pandanglah kepada Yesus dan ingatlah kepada dia, saudara. Kita semua yang mungkin bergumul, maka firman Tuhan juga mengingatkan kita bahwa pergumulan kita, bahkan pergumulan kita melawan dosa sekalipun, bukan mencucurkan darah. Pergumulan kita tidak membawa kita ke dalam kematian, belum, saudara. Maka kita bisa melewati pergumulan tersebut. Firman Tuhan juga mengingatkan kita bahwa kita bergumul karena kita ada dalam dunia sementara yang ada di dalam perlombaan yang diwajibkan kepada kita. Maka kita sedang bergumul pada saat ini, saudara. Tapi saudara sedang bergumul karena saudara ditempatkan Tuhan dalam pertandingan perlombaan yang diwajibkan tersebut. Firman Tuhan juga mengingatkan kita untuk kita dalam pertandingan tersebut, dalam perlombaan tersebut menanggalkan semua beban dan semua dosa kita. Firman Tuhan juga mengingatkan kita untuk terus hidup dan menghidupi janji daripada Allah dengan terus memandang kepada Tuhan dan terus mengingat kepada Dia secara intens. Firman Tuhan juga mengingat kepada kita bahwa
ada banyak orang sebelum kita yang telah sampai kepada garis akhir. Mereka semua saat ini bukan jadi penonton. Mereka menyoraki kita karena mereka sudah melewati garis akhir. Mereka sudah pernah bergumul seperti Anda dan saya, dan mereka sudah melewati garis akhir tersebut. Firman Tuhan juga mengingatkan kita bahwa Kristus sendiri sudah melewati garis akhir tersebut. Dia bukanlah seorang jenderal yang mengatakan kita harus berperang dan seterusnya, tapi dia sendiri tidak pernah mengalami kesulitan peperangan. Dia bukan seorang jenderal yang mengatakan kita harus bergumul dalam perlombaan yang diwajibkan ini, tanpa pernah merasakan betapa sulitnya berlari dalam perlombaan yang diwajibkan ini. Dia adalah seseorang yang sudah melalui semua hal ini, bahkan sampai mencapai garis akhir tersebut. Maka dia menjadi pemimpin kita, dan dialah yang akan membawa kita kepada kesempurnaan. Firman Tuhan juga mengingatkan kita pada hari ini berhenti untuk putus asa. Berhenti untuk putus asa karena Dia yang menaruh kita, Dia yang menaruh kita di dalam perlombaan yang diwajibkan ini lebih besar daripada segala pergumulan yang kita hadapi di dalam dunia sementara ini. Berhentilah putus asa, berharaplah kepada Dia, dan memandanglah kepada Kristus, ingatlah Dia, bagaimana Dia juga melalui pergumulan yang berat seperti Anda dan saya. Dan Dia telah mencapai garis akhir tersebut. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk segala firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada pagi hari ini. Kepada kami semua, khususnya kami yang bergumul ya Tuhan, kami serahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan, Gembala Agung kami, menggembalakan kami, dan membawa kami keluar dari pergumulan kami, bahkan memimpin kami dan menyempurnakan iman kami ini ya Tuhan. Kami serahkan keluarga kami serahkan diri kami serahkan pergumulan kami, mungkin pergumulan antara suami dan istri, pergumulan antara orang tua dan anak, pergumulan antara sibling yang satu dan sibling yang lainnya, pergumulan dengan finansial, pekerjaan, dan lain sebagainya, dengan dosa dan lain sebagainya. Ya Tuhan, kiranya tidak ada satupun beban dan dosa yang membuat kami akhirnya sulit untuk bisa melalui pertandingan yang diwajibkan ini. Kami serahkan sekali lagi hidup kami, hidup gereja ini dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.